Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Kali ini kita akan melanjutkan cerita horor dari novel Rancet Kembang karya Simple Man. Cerita ini merupakan sequel dari novel Janur Ireng. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Malam itu terasa berbeda dibandingkan malam-malam lainnya. Sejauh langkah Ruslan berlari, ia tidak melihat satu rumah pun yang memasang lampu minyak di tiang rumah mereka. Ruslan langsung berlari menuju mes karyawan, berharap dapat bertemu Koco di sana. Sewaktu menembus jalanan berbatu di samping kiri kanan rumah penduduk, Ruslan masih bisa mendengar suara pocong-pocong yang memohon kepada dirinya. Dari kejauhan, Ruslan melihat Koco sedang berjalan menenteng besek berwarna merah. Ruslan mendekati lelaki itu, menepuk bahunya sekeras mungkin. Koco tampak terkejut menatap Ruslan yang sudah bermandikan keringat. "Asu!" maki Ruslan. "Co, Agus! Dia masuk ke rumah Mbak Lastri!" Koco sontak terkejut. "Lah, kok iso?" Ruslan ingin menjelaskan, tapi sepertinya ia tidak memiliki waktu lagi. Ruslan menunjuk apa yang ada di belakang Koco. Dengan wajah polos, Koco berbalik menoleh, melihat sekilas guling berwarna putih sedang terbang melintas di sekitarnya. Setelah diperhatikan dengan seksama, Koco baru menyadari bila itu adalah pocong yang terbang. Ia menelan ludah sebelum buru-buru menarik tangan Ruslan menuju ke tempat Mbah Purnomo. Agus iku asline ngilmu, tapi kok goblok. Kalau sudah tahu ada seorang gundik colo, bukankah seharusnya dia ngalah? Nggak usah main-main. Orang pintar pasti mikir-mikir kalau mau adu ilmu dengan manusia model begitu, kata Koco. Mereka terus menambah kecepatan lari sampai tiba di depan rumah Mbah Purnomo. Koco mengetuk pintu dengan cepat. Pintu tak kunjung terbuka. Tapi dari arah belakang, mereka mendengar seseorang berbicara. "Golek sopo le?" Koco dan Ruslan berbalik, melihat Mbah Purnomo sedang berdiri menatap mereka dengan membawa samsak yang dipenuhi oleh rumput. Ruslan langsung menjelaskan semua, dimulai dari kedatangan mereka sampai apa yang terjadi, serta kemalangan anak muda yang ditemukan meninggal hari ini. Disitulah Koco baru tahu semuanya. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Mbah Purnomo mengangguk setelah mendengar semua dari Ruslan. Ia bergerak menuju ke jendela, mengintip sembari berbicara kepada mereka. "Ini berapa ratus pocong yang ngejar kalian?" Koco yang sejak tadi penasaran ikut mengintip dari jendela. Namun sayangnya, Koco tak melihat apapun di luar rumah. Berbeda dengan Ruslan yang bisa melihat semua makhluk itu memenuhi halaman rumah. Mbah Pur duduk di kursi kayu miliknya, mengeluarkan kertas linting yang dituangi dengan serbuk tembakau. Jari jemarinya sibuk menggulung sembari menatap ke tempat Ruslan dan Koco berdiri. "Kalian pulang saja. Teman kalian sudah gak bisa ditolong lagi," katanya, sembari menyesap rokok hasil lintingannya sendiri. Koco tak mau mendengar hal itu. Ia mencoba membujuk pria tua tersebut. "Tapi Mbah, bukankah Mbah juga yang dulu menolong kawan kami?" Tiba-tiba Mbah Purnomo berteriak.
Itu beda kasus. Kalau yang ini, temanmu sejak awal sudah buat masalah. Apalagi sampai disukai oleh Cah Gendeng kui. Cah Gendeng? Ulang Ruslan. Ia terlihat bingung. Iya, Cah Gendeng. Siapa lagi kalau bukan orang tua macak jadi bocah yang sinting. Ruslan mendekat ke tempat Mbah Pur duduk. Maksudnya Mbak Lastri. Asap mengepul terbang di atas udara. Wajah Mbah Purnomo tampak merah padam. Sembari menghela napas panjang, ia berkata, "Aku tahu perjalanan hidupnya, sampai bagaimana dia bisa menjadi seperti itu. Saya sebenarnya bisa saja adu ilmu dengan dirinya. Tapi ya, Gundik Colo yang ini..." Mbah Pur terdiam sejenak, membuat Ruslan dan Koco saling berpandang-pandangan. Tawa Mbah Purnomo pecah saat dirinya tiba-tiba membuka pintu, melemparkan tulang ayam dari atas piring ke kerumunan pocong yang memenuhi halaman rumah miliknya. Mbah Purnomo memang terlihat seperti orang tidak waras, tapi ada bagian dari dirinya yang membuat Ruslan tak berani membantah. Mbah Purnomo melanjutkan perkataannya. "Bila saya berhadapan dengan Lastri, saya bisa mati." "Lalu bagaimana dengan teman saya, Mbah?" tanya Ruslan putus asa. Sembari masih menghisap rokok lintingan, Mbah Purnomo berujar kepada Ruslan, "Ilmu temanmu itu juga lumayan. Dia pasti punya alasan kenapa menurut kepada Lastri. Kalau dipelet seperti dugaanmu, aku tidak yakin. Pasti ada sesuatu yang lebih besar, sehingga ia tidak bisa mengatakan kepada dirimu. Dia sengaja menyembunyikan ini dari dirimu." Ruslan termenung sejenak. Apakah mungkin Agus menyembunyikan sesuatu dari dirinya? Seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Purnomo? Tapi apa dan kenapa? Tak lama kemudian, Ruslan menjadi ingat oleh perkataan Mbah Purnomo. Mbah bilang tadi tahu tentang perjalanan hidupnya. Apakah Mbah memang mengenal Mbak Lastri? Mbah Pur terdiam. Ia memandang kosong ke tempat Ruslan berdiri. Tak lama kemudian, ia mematikan rokok yang ada di tangannya. Ia bangkit membenarkan posisi duduknya. "Iya, saya mengenalnya." Pria itu meludah, mengeluarkan riak yang selama ini menumpuk di tenggorokannya. "Guru sayalah yang membantu Lastri sampai bisa menjadi Gundik Colo seperti saat ini. Tapi itu semua atas dasar keinginannya sendiri." Ruslan dan Koco terlihat tidak mengerti dengan perkataan Mbah Purnomo. Pria tua itu melanjutkan ceritanya. "Lastri sebenarnya seusia dengan saya." Ruslan dan Koco tampak terkejut. Bagaimana mungkin Lastri yang tampak seperti wanita berusia 30-an bisa seusia dengan pria tua renta yang mungkin berusia lebih dari 70 tahunan ini? "Tidak perlu terkejut. Bukankah kalian berdua tahu sendiri bagaimana seorang Gundik Colo itu hidup? Tubuh mereka lebih kekal dibandingkan kita. Ditambah, Lastri bukan Gundik Colo pertama di kampung ini." Ruslan dan Koco semakin terkejut. Apakah itu berarti ada Gundik Colo selain Lastri? "Maksud jenengan gimana, Mbah?" "Lastri bukanlah orang pertama yang menjadi Gundik Colo di kampung ini. Sebelum dirinya, sudah ada Gundik Colo yang hidup di sini." Ruslan bertanya, "Di mana Gundik Colo itu, Mbah?" Mbah Purnomo hanya diam, tak menjawab pertanyaan Ruslan. Pria tua itu terlihat sedang berpikir sebelum berkata kepada Ruslan dan Koco, "Sekarang Lastri ada di depan. Sebaiknya kalian kembali saja." Pria tua itu berdiri. Ia membukakan pintu. Semua orang melihat Lastri sedang berdiri di teras rumah. Matanya terlihat kosong menatap ke depan. Mbah Purnomo berbalik menoleh melihat Ruslan dan Koco. "Saya tidak bisa membantu banyak. Temanmu pasti sekarang sudah ada di rumah. Masalah ini coba kalian selesaikan dengan dirinya." Ruslan berjalan pergi. Ia sempat melirik ke tempat Lastri sedang berdiri saat mereka melewatinya. Tak beberapa lama, Lastri melangkah masuk ke rumah Mbah Purnomo.
Dengan suara bernada dingin seperti biasa, Lastri memanggil, "Purnomo." Ruslan dan Koco sudah tak lagi melihat pocong sejauh mata memandang. Sembari melangkah di jalanan yang lenggang sunyi, Koco berkata kepada Ruslan, "Edan, aku masih gak bisa percaya kalau Gundik Colo memang benar-benar ada. Ditambah ada 2 di desa ini. Apa gak gila kalau begitu?" Ruslan tak menggubris apa yang Koco katakan. Saat ini pikirannya campur aduk. Ia hanya teringat perkataan Mbah Purnomo bila saat ini Agus ada di rumah. Sesampainya di rumah, Ruslan mendapati Agus sedang duduk di ruang tengah seorang diri, seperti sedang menunggu kedatangannya. "Dari mana?" tanyanya dengan nada sinis. Ruslan langsung duduk di sampingnya. "Cari rokok, Gus," katanya tak kalah sinis. Agus mengangguk. Agus tahu Ruslan berbohong, tapi sepertinya ia sedang tak ingin berdebat panjang. Ruslan pun menyadari jika Agus memang tak ingin berbagi cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Ruslan berdiri dari tempatnya, bersiap untuk tidur. Tak ada gunanya dirinya mengkhawatirkan sahabatnya yang rupanya baik-baik saja. Namun sebelum Ruslan meninggalkan Agus, tiba-tiba ia berkata kepada Ruslan, "Malam ini kamu tidur saja di kamar sebelah. Aku sedang ingin tidur sendiri." Ruslan tidak menjawab dan langsung pergi ke kamar sebelah. Ruslan semakin yakin bila Agus sengaja menyembunyikan ini dari dirinya. Agus berbeda. Sudah berjam-jam waktu berlalu, tapi Ruslan tak juga bisa memejamkan matanya. Ia dilingkupi penasaran yang begitu besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Agus dan Lastri? Apa yang tidak dirinya ketahui? Ruslan bangkit dari tempatnya tidur dan menghampiri Agus di kamarnya. Saat pintu terbuka, Ruslan tersentak melihat Agus sedang duduk bersila di atas dipan dengan kondisi darah yang membanjiri dadanya. Ruslan sontak mendekati Agus dengan wajah panik. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Agus. Darah terus-menerus keluar dari dalam mulutnya, sedangkan Agus masih terpejam. "Gus, kamu ini kenapa sih, Cok?" tanya Ruslan saking paniknya. Ia terus mencoba menyadarkan Agus dengan menepuk keras pipinya, menggoyang-goyangkan badannya. Tapi Agus bergeming. Ia tampak tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Ruslan benar-benar kebingungan. Apalagi Agus tetap memuntahkan darah dari dalam perutnya. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara Lastri yang berteriak. Ruslan semakin bingung. Apa yang mau dilakukan oleh wanita sinting itu malam-malam begini? Agus masih belum juga sadar. Sedangkan di luar, pintu rumah digedor-gedor dengan kasar. Lastri terus berteriak. Nada suaranya terdengar murka. Tersudut dengan kondisi yang kacau balau seperti ini, Ruslan berlari menuju ke pintu. Buka lawangnya, goblok!" Saat pintu terbuka, Lastri langsung merangsek masuk. Ia berjalan dengan kondisi kaki setengah pincang sambil menyeret sebilah parang panjang. Ruslan terhenyak saat melihat Lastri berjalan keluar dengan satu tangannya menyeret Agus. Lastri menjambak rambut Agus yang panjang. Sementara pria itu masih terus memuntahkan darah dari dalam perutnya. "Mundur kue!" teriak Lastri saat Ruslan berusaha menghalanginya. "Mbah, iso diomongno api-api, Mbah. Gak usah nggawa parang, nggih." Mendengar hal itu, Lastri sejenak berhenti untuk menatap Ruslan dengan pandangan mata yang tajam. "Mbah, sopo sing mbok celuk Mbah?" Lastri kembali menyeret Agus sampai di depan pintu rumah. Setelah melemparkan Agus, Lastri menyeret satu kakinya sampai di pekarangan di antara rumah Lastri dengan tempat mereka tinggal. Ruslan yang tidak tahu harus berbuat apa hanya bisa memahami situasi genting ini dengan berlari masuk ke rumah. Ia mengambil sebilah pisau dapur untuk melawan Lastri, apapun yang terjadi. Namun ketika Ruslan sudah kembali, ia melihat Lastri akan menghunus parang tepat di leher Agus.
Meski menggenggam pisau, tangan Ruslan bergetar hebat. Tak beberapa lama, Lastri beralih menjambak rambut panjang Agus, memotongnya dengan parang sebelum tubuh tak berdaya Agus jatuh terjerembab menghantam tanah. Beberapa detik kemudian, Agus berhenti memuntahkan darah. Ruslan termenung sejenak. Sebelum berjalan mendekati Lastri, pandangan matanya tertuju pada segumpal rambut yang dipegang wanita itu. "Beritahu temanmu, di sini ilmunya tidak ada apa-apanya. Besok waktu dirinya sudah sadar, bawa dia ke rumah Mbah Purnomo." Ruslan mengangguk. "Nggih, Mbah." Lastri melotot ke arahnya. "Maksud saya, nggih, Mbak." Ruslan tertuju melihat rambut yang ada di genggaman tangan Lastri. Lastri tak menjelaskan untuk apa wanita itu mengambil rambut milik Agus. Dengan langkah kaki yang pincang, Lastri melangkah pergi. Malam itu berakhir dengan Ruslan menggendong tubuh Agus yang 2 kali lipat lebih besar dari dirinya. Ia kembali ke rumah tanpa tahu jelas apa yang sebelumnya terjadi. Pagi-pagi buta, Ruslan membawa Agus ke rumah Mbah Purnomo ditemani oleh Koco. Meski Agus sudah siuman, sikapnya terlihat aneh. Ia seperti orang linglung. Kulit wajahnya juga pucat pasi. Agus lebih banyak diam, tak menjawab satupun pertanyaan yang Ruslan ajukan. Hal ini membuat Ruslan benar-benar khawatir, sehingga tak ada jalan selain mengikuti saran yang Lastri katakan semalam. Di dalam kediaman Mbah Purnomo, pria tua itu hanya menatap Agus dengan iba. Ia terus-menerus menghela napas panjang, sembari sesekali menggeleng. Tak ada yang keluar dari dalam mulutnya, membuat Ruslan dan Koco semakin khawatir dengan sahabatnya. Tak beberapa lama, Mbah Purnomo bergerak. Ia berdiri melangkah masuk ke dalam rumah dan kembali membawa selembar kain kafan yang diikat dengan tali. Mbah Purnomo lagi-lagi menghela napas panjang sebelum membuka tali temali pada kain kafan tersebut. Di dalamnya terdapat segumpal rambut yang membuat Ruslan langsung tahu siapa pemilik dari rambut tersebut. "Itu rambutnya Agus, Mbah." Mbah Purnomo mengangguk. Ia meletakkan benda itu ke atas meja. Sembari berdehem keras, ia berujar kepada mereka semua. "Nekat," katanya. Mbah Purnomo berdiri mendekat ke tempat Agus. Kali ini ia melihatnya dengan sorot mata geram. Tanpa memberitahu apa yang akan dia lakukan, tiba-tiba Mbah Purnomo menghantam kepala Agus sembari menekan batang hidungnya. Darah mengalir dari sana, membuat Ruslan dan Koco terkejut dibuatnya. Apa yang dilakukan oleh orang tua ini? Batin Ruslan saat melihatnya. Namun ada yang aneh dengan darah yang mengalir keluar dari dalam hidung Agus. Warnanya tak semerah darah pada umumnya, melainkan hitam pekat dengan aroma yang amis. Tanpa diminta, Mbah Purnomo langsung menyesap batang hidung Agus. Ruslan dan Koco hanya bisa melongo saat melihat kejadian itu. Mereka tidak mau berkomentar sampai semuanya selesai. Setelahnya, Mbah Purnomo mengambil batok kelapa yang sebelumnya sudah tersedia di atas meja. Ia memuntahkan isi mulutnya, membuang darah berwarna kehitaman itu tepat di cekung batok kelapa. Di tengah-tengah genangan darah berwarna hitam kental, ada segumpal daging beraroma busuk. Bentuknya aneh, seperti potongan dari daging kulit dengan warna merah kehitaman. Mbah Purnomo lantas membersihkan mulutnya dengan selembar sapu tangan. Tak lama kemudian, Mbah Purnomo memasukkan rambut yang ada di dalam kain kafan ke dalam batok kelapa, sehingga semuanya bercampur menjadi satu. Dengan wajah masih geram, ia memberikan segelas air putih dan meminumkannya kepada Agus. Beberapa menit waktu berselang, Agus tersadar dari tingkah anehnya. Agus memandang kedua sahabatnya dengan tatapan bingung. "Tak kira kue bakal mati, Gus," ucap Ruslan. Mbah Purnomo lalu berdehem, menatap mereka semua dengan rokok yang baru selesai dia linting.
Sembari menyalakan bara api di ujung rokok, Mbah Purnomo berkata kepada Agus, "Piye, wis ngerti sopo sing duwe lemah kuwi?" Agus hanya diam. Keringat mengalir deras dari keningnya. "Wis ndelok sisan sopo gundik colo sing liyane?" Dengan wajah tertunduk, akhirnya Agus menganggukkan kepalanya. Mbah Pur memandang wajah Agus lekat-lekat. "Boleh aku melihat apa yang kamu lihat?" Tak punya alasan untuk menolak, Agus mengangguk. Ruslan dan Koco masih terdiam. Mereka menyaksikan Mbah Purnomo mencium tangan Agus, seakan meminta persetujuan darinya. Suasana tiba-tiba berubah menjadi hening. Ruslan dan Koco merinding saat mengamati mereka. Tak lama kemudian Mbah Purnomo melompat mundur, seperti dimentalkan oleh Agus. Dari bibirnya keluar darah. Mbah Purnomo merangkak menjauh, sembari berusaha memuntahkan sesuatu. Agus dan yang lain sontak mendekati Mbah Purnomo, berusaha menolong dirinya. Mbah Purnomo seperti tersedak. Mbah Pur memukul-mukul dadanya. Lalu keluarlah segumpal daging yang lain, daging milik Gundik Colo. Ruslan yang tidak mengerti, "Maksudnya opo toh Mbah niki?" Dengan wajah pucat, Mbah Purnomo berkata, "Sing duwe lemah bakal teko, jupu opo sing dadi HE." Dengan wajah penasaran, mereka bertanya bersamaan, "Siapa Mbah sing bakal diambil?" Mbah Pur terdiam sejenak sebelum menjawab, "Lastri." Mbah Pur memberi perintah kepada Koco, "Pergilah ke Pak RT. Katakan bencana akan segera tiba. Suruh semua siap-siap, semua warga yang ada di sini." Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, Koco tetap berangkat melaksanakan perintah dari Mbah Purnomo. Ruslan mengamati wajah Mbah Purnomo. Belum pernah ia melihat pria tua itu segelisah ini. Seakan sesuatu yang teramat buruk akan terjadi di kampung ini. Mbah Purnomo melangkah melihat keadaan di luar rumah, sebelum kembali masuk, lalu menutup pintu rumahnya. "Kalian semua ikut denganku," perintahnya. Mereka masuk ke salah satu kamar. Di dalam kamar misterius itu Ruslan mengamati. Ia menemukan banyak sekali benda-benda kuno yang sering ia lihat di rumah-rumah dukun sewaktu masih tinggal di desa. Mulai dari keris, sesajen, sampai dengan pasak-pasak kayu. Tak hanya itu saja, aroma rempah dari cabai yang diikat dengan benang, bawang putih yang tergantung di dinding, sampai aroma wangi dari kembang 7 rupa tercium bersamaan. Mbah Purnomo mempersilahkan Ruslan dan Agus untuk duduk. Ketika mereka mengiyakan permintaannya, tiba-tiba Mbah Purnomo memukul-mukul kepalanya sendiri. Bahkan ia menghantam rahangnya sendiri. Ruslan berniat menghentikannya, tapi Agus menahan. Ia tahu ada sesuatu yang sedang Mbah Purnomo sembunyikan. Dengan mata melotot, Mbah Purnomo menarik paksa gigi-giginya di depan Agus dan Ruslan. Ruslan memalingkan wajah. Tak lama kemudian, darah mengalir keluar dari mulutnya. Tapi aneh, bukannya kesakitan, Mbah Purnomo lalu tertawa terbahak-bahak dengan gigi tanggal. Mbah Purnomo lagi-lagi menekan gigi bawahnya yang berada tepat di tengah-tengah dengan kedua tangannya. Matanya melotot menatap ke arah Agus dan Ruslan. Dengan napas tersengal-sengal, Mbah Purnomo kali ini menarik paksa, membuat darah semakin mengalir deras dari dalam mulutnya. Agus dan Ruslan yang menyaksikan kegilaan itu akhirnya tidak tahan lagi. Mereka berniat mendekati Mbah Purnomo. Tapi tiba-tiba pria tua itu berteriak seperti orang kesetanan. Setelah menyiksa diri sendiri, gigi Mbah Pur berjatuhan dengan luka robek yang membuat Agus dan Ruslan menolak untuk melihat. Suara tawa Mbah Purnomo kembali terdengar sebelum akhirnya pria tua itu berhenti. Agus dan Ruslan melihat Mbah Purnomo mengumpulkan gigi-gigi miliknya yang berjatuhan di lantai. Ia membungkusnya dengan daun pepaya yang tersedia di atas meja. Cipratan darah masih terlihat di sana-sini. Ruslan penasaran apa yang akan dia lakukan dengan gigi-giginya.
Kemudian Mbah Purnomo menelan bulat-bulat daun pepaya berisi gigi-gigi miliknya. Tak kuat melihat hal itu, Ruslan langsung memuntahkan isi perutnya. "Ben nek acur, sisan acur," katanya tiba-tiba. Agus dan Ruslan semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya pria tua itu rencanakan. Mbah Purnomo mengambil sebilah keris yang digantung di atas tembok kayu, menyampirkannya di pinggul. Sebelum berjalan pergi meninggalkan ruangan itu, Mbah Purnomo berpesan kepada Agus dan Ruslan agar mereka tetap di sini karena ada yang harus dia lakukan. Hal ini berhubungan dengan tamu yang akan datang ke desa ini. Agus dan Ruslan tidak mengerti, tapi mereka menolak bila hanya berdiam diri di sini. Dengan wajah meyakinkan, Mbah Purnomo berkata kepada mereka, "Tengah malam nanti saya akan kembali lagi. Saat itu juga, kalian akan saya bawa masuk ke dalam rumah Lastri, agar kalian bisa tahu apa yang ada di dalam sana. Karena dengan begitu, apa yang sudah kalian mulai bisa selesai. Mengerti?" Perintah Mbah Purnomo. Wajahnya tampak tegang. "Dia datang malam ini, Nak. Seseorang yang bahkan lebih mengerikan dari seorang gundik colo. Tuan mereka, Songkor." Wajah Agus tiba-tiba menjadi pucat. Mbah Purnomo pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah kepergian Mbah Purnomo, Ruslan mendekati Agus. "Ada apa sebenarnya ini, Gus? Kok tega sekali kamu gak melibatkan aku? Katanya kita sudah seperti saudara sendiri. Diceritani saja tidak. Apa kamu gak yakin denganku?" Agus menoleh melihat Ruslan yang juga sedang menatap dirinya. Dengan wajah menunduk, Agus menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat. Di dalam rumah itu ada sesuatu. Ada... Agus seakan tidak sanggup mengatakannya. Ruslan menjadi geram. "Jancuk, ada apa sih, Blok?" Sembari menghela nafas panjang, akhirnya Agus mengatakannya. "Nang jero omah kuwi ono ranggon." Bagaikan disambar petir di siang bolong, Ruslan hanya bisa melotot menatap Agus yang kini terdiam saja. Pantas saja yang menjaga seperti itu. Ruslan semakin penasaran bagaimana Agus bisa tahu semua ini. "Lastri yang memberitahumu atau bagaimana? Kok kamu bisa tahu?" Ruslan kembali berkata, "Sepengetahuanku, keberadaan ranggon tidak mungkin sampai diberitahukan, apalagi oleh yang menjaganya, karena akan berhubungan dengan nyawa yang menjadi pertaruhannya. Apa jangan-jangan kamu yang..." Ruslan terdiam sejenak. "Aku tidak sengaja melihatnya, Rus," jawab Agus. Ruslan terdiam. Ia benar-benar bingung bagaimana dirinya harus bersikap. "Kadang aku bingung, Gus. Kamu ini sebenarnya pintar atau bodoh? Tapi kalau sudah bodoh ya jangan dihabiskan juga. Kayak wergol saja, asu." Namun nasi sudah menjadi bubur, dan apa yang sudah Agus lakukan tidak bisa diulang kembali. Mereka sudah terlibat. Hal ini tidak bisa mereka tawar lagi. Mungkin inilah alasan kenapa Mbah Purnomo pergi. Pasti dia sedang menyusun rencana yang tidak mereka ketahui. Tiba-tiba dari arah pintu, mereka mendengar suara ketukan yang keras. Agus dan Ruslan saling memandang satu sama lain. "Sopo iku, Gus?" Agus hanya menggeleng, sembari beranjak dari tempatnya menuju pintu. Ketukan terus terdengar, membuat mereka berdua tampak kebingungan. Sudah nyaris sehari Mbah Purnomo tak ada kabar. Dengan langkah perlahan, mereka berdiri di depan pintu. "Gus, Rus, iki aku, Koco." Seketika mereka menjadi lega. Agus membuka pintu. Koco melangkah masuk sembari terlihat emosi kepada mereka. "Edan, lama sekali kalian buka pintunya." Ruslan menatap Koco bertanya, "Kenapa kamu balik ke sini?" Sebelum menutup pintu, mereka melihat Pocong sedang berdiri menatap mereka dengan wajah yang hancur. Koco bercerita bila dirinya merasa aneh.
Sewaktu ia pergi ke rumah Pak RT mengabarkan ini semua, ada yang aneh dengan sikap seluruh warga desa. Heran aku, Ros. Setelah pulang dari rumah Pak RT, tiba-tiba semua orang menutup pintu rumahnya bersama-sama. Tak ada lagi pintu yang terbuka. Aku berniat pulang kembali ke mes, tapi gak ada anak-anak yang mau bukain aku pintu. Asu memang. Ruslan yang mendengarnya merasa heran. Kok iso? Koco hanya menggelengkan kepala. Sembari menyesap rokok, ia berkata, apa menurutmu ada hubungannya dengan kabar yang kubawa ya? Agus dan Ruslan hanya diam saja. Ruslan kembali bertanya, ada lagi nggak, Co? Koco terdiam menatap Ruslan. Rokok. Dengan suara keras Ruslan menjawab, enggak goblok. Maksudku apa ada lagi yang terlihat aneh? Koco tampak berpikir sebelum ia teringat sesuatu. Oh iya, ada lagi. Kalau ndak salah, hampir semua rumah ngasih bubur di atas piring. Semuanya diletakkan tepat di depan pintu. Digeletakin begitu saja, tapi tidak ada yang makan. Kini Agus dan Ruslan mengerti. Tidak salah lagi. Warga menggunakan itu untuk keyakinan mereka menolak bencana. Siapapun pemilik dari tanah itu, pastilah bukan orang biasa. Dari arah pintu, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Koco yang kebetulan duduk di dekatnya bisa mendengar dengan jelas. Mas, buka mas. Koco berjalan menuju ke pintu, membuat Ruslan bertanya, Co, kue mau ngapain? Dengan wajah polos Koco menjawab, kayaknya ada orang di luar. Melihat hal itu, Agus dan Ruslan berusaha menghentikannya. Namun Koco nampaknya tidak peduli. Halah kalian ini loh, gimana kalau ada yang bernasib seperti aku tadi? Melihat itu, Agus dan Ruslan hanya berdiri di dekat pintu. Tepat saat Koco membuka pintu, ia tampak terheran-heran karena tak melihat siapa-siapa di luar. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti barang yang jatuh. Koco menoleh, mengamati sesuatu tak jauh dari dirinya berdiri. Ia mendekat, mendapati karung berwarna putih dengan wajah hitam bekas terbakar. Asu, itu tadi sih pocongan.